Hai, kembali lagi dengan saya Andre dan pada hari ini saya akan melakukan review tabungan digibank. Ini adalah tabungan digital dari Bank DBS. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, saya akan bahas tentang bagaimana caranya mencari uang dan kemudian mengolahnya dengan baik, karena saya percaya bahwa kedua hal tersebut adalah kunci untuk mencapai tujuan finansial kita masing-masing. Oleh karena itu, pastikan kalian subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dan dukung channel ini untuk segera mendapatkan 10.000 subscriber kalau bisa sebelum akhir tahun 2021. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan review tabungan digital dari Bank DBS. Namanya adalah digibank ya. Ini adalah tabungan digital yang paling pertama saya miliki, dan berdasarkan pengalaman saya selama beberapa tahun belakangan ini, saya cukup puas dengan seluruh servis yang diberikan oleh digibank. Nah, mungkin beberapa dari kalian penasaran, DBS atau digibank itu apa sih? Itu sebenarnya bank mana? Apakah itu layak dipercaya atau enggak? Nah, mungkin beberapa dari kita itu seringnya mendengar Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, kayak gitu ya. Hal ini dikarenakan Bank DBS ini adalah bank dari luar negeri kayak gitu ya. DBS ini adalah bank dari Singapura dan merupakan bank terbesar di Asia Tenggara dari segi aset. Asetnya itu mencapai 5.000 triliun. Gede banget kan? Jadi kalau kalian nggak tahu 5.000 triliun itu seberapa besar kayak gitu ya, itu adalah angka 5 yang diikuti dengan 15 angka 0. Nah, ya sampai sejauh ini sih uang di rekening saya aja belum sampai miliaran kayak gitu ya, apalagi berpikir untuk mencapai triliunan. Tapi semoga aja kalau misalkan YouTube ini sukses dan usaha-usaha saya yang lainnya sukses, saya bisa mencapai triliunan kayak gitu ya. Mohon doa dari kalian. Nah, angka 5.000 triliun ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh bank terbesar di Indonesia. Bank terbesar di Indonesia itu adalah Bank Mandiri dan Bank BRI kayak gitu ya. Asetnya mencapai sekitar 1.000 triliun kayak gitu ya. Jadi Bank DBS ini ukurannya 5 kali lebih besar dibandingkan dengan Bank Mandiri dan Bank BRI kayak gitu ya. Nah, tapi saya percaya bahwa kedepannya Bank Mandiri dan Bank BRI ini, bahkan bank-bank Indonesia yang lainnya bisa berkembang untuk bisa bersaing di kancah Asia Tenggara kayak gitu ya. Jadi kita harus dukung terus Indonesia bisa semakin maju. Nah, sama seperti bank lainnya, DBS ini memiliki produk untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan. Tapi tabungannya berbeda dengan tabungan biasanya yang memiliki buku tabungan dan kartu ATM. Di DBS ini bentuknya adalah tabungan digital, atau dengan kata lain, kita tidak akan mendapatkan buku tabungan. Kita hanya akan mendapatkan kartu ATM seperti yang tadi telah saya tunjukkan, bentuknya seperti ini. Tabungan digital ini menurut saya sangat cocok untuk kita kaum muda yang memprioritaskan kemudahan dan kecepatan ketika kita ingin mengakses layanan perbankan kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian pernah nonton video saya tentang tabungan digital Jenius dari Bank BTPN ataupun Nyala dari Bank OCBC, nah, digibank itu mirip lah kayak gitu. Ini adalah bentuk tabungan digital. Dan pada video kali ini, saya akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari digibank ini. Dan buat kalian yang nanti tertarik untuk membuka tabungan digital dari digibank, saya akan informasikan di akhir video. Oleh karena itu, pastikan kalian nonton video ini dari awal sampai dengan habisnya kayak gitu ya. Pertama-tama, saya akan bahas dulu kelebihan dari digibank ini. Nah, di digibank ini itu adalah tabungan digital dengan bebas biaya administrasi bulanan. Mungkin beberapa dari kalian sudah mempunyai tabungan yang konvensional. Dan kalau kalian jeli kayak gitu ya, di buku tabungan kita biasanya ada biaya administrasi. Biaya administrasi ini itu adalah hal yang wajar untuk diterapkan bank kepada seluruh nasabahnya kayak gitu ya, untuk kompensasi atas jasa yang telah ditawarkan oleh bank kepada kita. Biaya administrasi ini itu dibayarkan setiap bulan dengan besaran 15 sampai dengan 20.000 setiap bulannya.
Atau dengan kata lain, kita perlu membayarkan kepada bank sebesar 180.000 sampai dengan 240.000 setiap tahunnya. Nilai yang cukup besar lah ya. Dan kalaupun misalkan di bank-bank lain itu ada yang menawarkan iuran dengan harga yang lebih rendah ataupun bahkan gratis seperti kartu Digibank ini, biasanya mereka akan membatasi fasilitas yang akan diberikan kepada nasabahnya. Misalnya tidak akan dikirimkan rekening koran, atau tidak akan diberikan mobile banking, atau tidak akan diberikan kartu ATM. Jadi kalau mau ambil uang harus datang ke bank. Nah, di Digibank beda. Kalian akan mendapatkan seluruh fasilitas yang ditawarkan oleh Digibank dan membayarnya pun itu bebas biaya administrasi bulanan. Jadi nggak ada term and condition yang aneh-aneh kayak gitu ya. Nggak ada bintang kecil terus syarat dan ketentuan berlaku, itu nggak ada. Jadi kalian bebas biaya administrasi bulanan tanpa ada syarat sama sekali. Kalian akan mendapatkan mobile banking untuk kebutuhan transaksi kalian. Kalian juga akan mendapatkan kartu ATM seperti yang saya miliki untuk mengambil uang di ATM manapun. Seluruh fasilitas ini akan kalian dapatkan dengan gratis biaya administrasi bulanan. Jadi makanya saya suka banget sama Digibank ini kayak gitu ya. Dan menurut saya angka 240.000 ini lumayan karena kalian bisa nabung di reksadana kayak gitu ya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah bebas biaya transfer dan tarik tunai di ATM manapun. Ini kan enak banget kan? Syaratnya pun cukup mudah, kamu harus menjaga saldo minimal sebesar 1 juta dari semua produk Digibank yang ada. Jadi nggak hanya dalam bentuk tabungan, kalian juga bisa mempunyai deposito ataupun surat berharga negara sebesar kalau di total-total itu adalah 1 juta. Kalau kalian memenuhi syarat ini, kalian bisa mendapatkan bebas biaya transfer dan biaya tarik tunai dari Digibank di ATM manapun. Buat kalian yang suka berhitung kayak gitu ya, saya akan jabarkan hitung-hitungan yang kalian dapatkan nih kalau kalian nabung di Digibank kayak gitu ya. Sebagai informasi, biaya transfer antar bank yang normal itu kan adalah 6.500 kayak gitu ya. Kalau kamu transfer beda bank aja sebanyak 5 kali setiap bulannya, itu kan berarti kita perlu mengeluarkan uang sebesar 32.500 per bulan. Atau dengan kata lain, 390.000 per tahun. Nah, dengan Digibank, kalian tidak harus membayarkan sebesar 390.000. Jadi kalian udah hemat 2 kali nih gengs, kalau kalian ingat. Yang pertama tadi adalah 240.000 dari bebas biaya administrasi tahunan, dan yang kedua adalah 390.000 dari bebas biaya transfer. Jadi total manfaat yang kalian akan dapatkan adalah 640.000 per tahun. Nah, berikutnya kalian juga bisa berhemat karena kalian bisa menarik uang di ATM manapun. Jadi kalian nggak harus narik uang di ATM DBS untuk mendapatkan gratis tarik tunai kayak gitu ya. Kalian bisa masukkan kartu ATM Digibank ini ke ATM mana aja, semuanya bebas biaya. Nah, berdasarkan data yang saya dapat dari situs Digibank, kuota bebas biaya untuk biaya transfer adalah unlimited. Dan untuk tarik tunai adalah 5 kali transaksi pertama setiap bulannya. Kalau kita narik di ATM bank lain itu kan biasanya juga akan kena charge kayak gitu ya, sebesar 6.500 kayak gitu ya. Jadi, kita juga berhemat nih kalau kita narik ATM itu sebesar 32.500 per bulan atau 390.000 per tahun. Jadi total manfaat yang kalian akan dapatkan kalau kalian buka tabungan digital Digibank itu adalah 1.020.000 setiap tahunnya. Lumayan banget kalau kalian itu mau nabung, gengs. Nah, kemudian kelebihan berikutnya dari aplikasi Digibank sekaligus yang terakhir adalah Digibank baru saja mengeluarkan aplikasi mobile banking yang terbaru yang jauh lebih baik dibandingkan dengan versi yang sebelumnya kayak gitu ya. Kalian bisa melihat bahwa hampir semua layanan perbankan bisa kalian dapatkan melalui aplikasi ini. Coba kita simak satu persatu. Kalian bisa melihat yang pertama ada tabungan maksi untuk kita yang ingin membuka tabungan dengan bunga maksimal. Terus ada KTA yaitu untuk kredit tanpa agunan. Kemudian ada kartu kredit. Kemudian ada Cashline yaitu kartu untuk mendapatkan kredit dengan limit tertentu. Dia agak beda dengan kartu kredit karena kita akan mendapatkan uang dalam bentuk uang tunai.
Terus ada deposito, dan yang terakhir adalah obligasi. Kita juga bisa scroll ke bawah untuk melihat menu yang lebih lengkap. Di situ kalian bisa melihat pinjaman, kita bisa mengajukan, top up dan rincian, kartu kredit, itu kita bisa melihat kartu kredit yang kita miliki. Cash line, yaitu mirip banget dengan kartu kredit, tapi nantinya kita akan bisa mencairkan limit dalam bentuk uang tunai. Tabungan dan deposito, dan masih banyak lagi menu yang lainnya. Dan yang paling saya suka dari aplikasi ini, kita bisa mengetahui promo-promo yang paling terbaru ataupun yang paling menarik dari tabungan digibank ini. Nah, itulah tadi 3 kelebihan dari aplikasi digibank. Yang pertama adalah bebas biaya administrasi, kemudian adalah bebas biaya tarik tunai dan transfer antar bank, dan yang terakhir adalah aplikasinya yang memiliki fitur sangat lengkap. Nah, tapi nggak afdol dong kalau kita hanya bahas kelebihan tanpa kekurangan saja. Menurut saya ada 2 kekurangan terbesar dari aplikasi digibank. Yang pertama adalah area layanan yang terbatas. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa digibank ini adalah tabungan digital, dia kelebihannya adalah bisa menjangkau akses yang lebih jauh. Hal ini dia perlukan karena jumlah kantor cabangnya itu terbatas kayak gitu ya, hanya tersebar di kota-kota besar. Jadi kita akan kesulitan untuk menemukan kantor cabang dari Bank DBS itu di kota yang lebih kecil. Untuk bisa mendaftar tabungan digital digibank ini, kamu harus berdomisili di Jabodetabek, Bandung, Semarang, atau Surabaya. Jadi hanya untuk kota-kota di Pulau Jawa kayak gitu ya. Kita doakan saja semoga cakupan areanya semakin lebih luas. Jadi buat kalian yang tinggal di luar Jawa, semoga bisa segera apply di tabungan digital digibank ini. Dan yang berikutnya, kekurangan kedua sekaligus kekurangan terbesar dari tabungan digibank ini adalah diperlukannya verifikasi biometrik. Beda sama Nyala dan Genius. Kalau misalkan kalian apply di Nyala dan Genius, kalian hanya perlu verifikasi melalui video call kayak gitu ya. Sedangkan untuk melakukan verifikasi di digibank ini, kalian harus ketemu sama agen DBS-nya. Nanti ketika kalian sudah bertemu, kalian akan diminta sidik jari di alat biometriknya itu, sama scan KTP juga kita akan kasih ke dia untuk di-scan di alat biometriknya itu. Jadi bisa juga menurut beberapa orang ini terasa sangat merepotkan kayak gitu ya, walaupun jauh lebih baik karena kita tidak harus lagi datang ke kantor cabang karena agennya yang akan langsung datang ke kantor alamat kita. Nah, itu adalah kekurangan terbesar dari digibank. Jadi ada 2 ya kekurangannya. Yang pertama, cakupan areanya yang masih terbatas, hanya di Jawa aja, dan kantor cabangnya juga hanya ada di kota-kota besar aja. Dan yang kedua adalah perlunya verifikasi biometrik. Itu adalah kekurangan dari aplikasi digibank. Dan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, tabungan digital digibank ini sangat cocok buat anak muda yang tinggal di Jawa kayak gitu ya. Buat kalian yang tinggal di luar Jawa, saya rasa masih belum bisa apply juga. Oleh karena itu, buat kalian yang anak muda dan tinggal di Jawa, kalian bisa apply tabungan digibank ini. Caranya juga cukup mudah kayak gitu ya. Kalian yang mau membuka tabungan digibank ini langsung aja download aplikasinya di Play Store. Nah, cari di situ digibank, langsung aja download dan ikuti petunjuknya. Saya nggak akan kasih referral di sini karena sistem referralnya itu ribet banget. Jadi ini juga menurut saya kekurangan terbesar kayak gitu ya. Jadi saya nggak bisa mendapatkan keuntungan dari pembuatan dari video ini kayak gitu ya, karena video ini bukanlah video endorse tapi murni review dari pengalaman saya menggunakan tabungan digibank ini kayak gitu ya. Dan kalau saya pesan, mungkin kalau ada karyawan digibank nih yang lagi nonton video ini, itu bikin proses referral yang gampang lah biar saya juga bisa kecipratan gitu kalau ada yang daftar kayak gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu aja review saya mengenai tabungan digibank. Semoga kalian suka dengan videonya. Kalau kalian suka, silahkan kasih like. Dan kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman kalian yang ingin membuka tabungan.
Dan kalau misalkan kalian ingin saya buatin video apa, tinggalin aja di kolom komentar, nanti saya akan coba riset dan buatkan videonya kalau emang saya menguasainya kayak gitu ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!